tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari angkat tanganmu. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik di hidupku selamanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami punya Allah kami yang setia, kami punya Allah kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus, kami mau terima firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan yang lebih lagi buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan, dan rema yang dari Tuhan itu turun atas hidup kami Tuhan. Biarkan menjadi kekuatan dan menjadi patokan hidup kami Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau Allah kami, bahwa Engkau kebenaran kami Tuhan. Yang selalu kami percaya adalah Engkau Yesus Kristus di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Kau yang tolong setiap kami, Kau ingatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan Kau mau terima firman Tuhan pagi hari ini. Dan hanya dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, shalom, selamat pagi. Jumpa kembali di devotion pagi hari ini dengan saya Aristiawan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama dengan tema kekuatan di dalam Tuhan. Untuk ayat hafalannya kita bisa baca diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sekali lagi saya ulangin, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Boleh saya bacakan untuk kalian semua. Saya ulangi lagi di dalam ayat hafalannya, ya, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sekali lagi saya ulangin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saat ini masa-masa seperti ini banyak orang menghadapi persoalan di dalam hidupnya, keluarganya, bahkan secara pribadi mereka mempunyai masalah. Ya, persoalan hidup yang berat itu membuat orang itu terkadang mereka memilih untuk berputus asa atau mengambil jalan tengah atau memotong rencana daripada Tuhan. Semua orang berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi sesegera mungkin, atau istilahnya itu secara instan. Dan kita berharap Tuhan itu tidak menunda-nunda waktunya untuk menolong dan menjawab doa kita. Bagi setiap kita orang percaya, pasti kita setiap hari berdoa meminta pertolongan sama Tuhan ketika kita mendapatkan satu masalah, baik itu besar ataupun kecil. Tergantung dari kita pribadi atau masing-masing dari kalian ketika menghadapi persoalan masalah belajar, persoalan menyelesaikan tugas, persoalan dengan teman kita, keluarga kita, orang tua kita, itu bagaimana caranya kita menyikapinya. Ya, tidak semuanya orang itu menyerahkan semua persoalan atau masalah itu kepada Tuhan, melainkan dengan persoalan itu mereka serahkan kepada diri sendiri dengan memutuskan secara instan supaya cepat mendapatkan pertolongan. Dan semua orang itu menginginkan segala sesuatunya itu pasti serba instan, padahal jalan Tuhan itu tidak ada yang instan. Ya, yang perlu diingat, jalan Tuhan itu tidak ada yang instan. Semuanya harus melalui proses tahapannya. Ketidaksabaran menantikan Tuhan itu ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita itu tidak secara langsung, ini saya berikan kepadamu. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan aku kok butuh sepeda motor, tidak tiba-tiba langsung dijatuhkan dari atas ke bawah, ya ini motor yang buat kamu. Ya kita tidak bisa terima dong, karena Tuhan memberikan dari atas ke bawah pasti jatuh rusak, ya. Dan Tuhan pasti akan memakai caranya sendiri untuk menolong kita. Mungkin dari orang lain, Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kita. Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Tuhan memakai orang tua kita untuk menolong kita. Bahkan apapun yang dilakukan itu Tuhan bisa, ya. Dan faktor kegagalan yang menyebabkan kita itu gagal adalah ketika kita melihat atau mengalami perkara yang besar yang dari Tuhan, kita tidak sabar melaluinya. Di dalam kitab Habakuk menasihati, ya, ini boleh saya bacakan dan saya kasih ayatnya. Di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju ke surganya dengan tidak menipu. Ingat, Tuhan tidak pernah menipu kita. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, atau tidak akan tidak akan stuck, diam begitu saja. Tidak, Tuhan itu tidak diam, Tuhan itu bekerja.
Kalian percaya sampai saat ini, sampai detik ini kita masih ada, kita masih bisa bernafas karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, bagi roh, tubuh, dan jiwa kita, supaya kita kuat, supaya kita sehat, supaya kita bisa beraktivitas, dan supaya kita bisa belajar sampai detik ini. Ya. Dan mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan di dalam apa sudah menasihati, dan mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena waktu Tuhan itu bukanlah waktu kita. Ingat ya, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jadi melalui kesabaran dan ketekunanlah seseorang itu akan menerima apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Sebab segala sesuatunya itu yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan terlambat. Ya, saya percaya janji Tuhan tidak akan terlambat bagi hidup saya, baik hidup saudara semua yang ada di rumah masing-masing atau yang menonton devotion pagi hari ini. Dan kita perlu senantiasanya menjaga selalu untuk kesabaran kita, untuk menunggu apa jawaban Tuhan. Karena Tuhan itu asik, menurut saya asik ya. Pengalaman berjalan dengan Tuhan tuh asik-asik sedep ya. Jujur waktu saya punya pengalaman ketika saya tidak punya uang sepeser pun, 500 rupiah atau 5.000 pun saya nggak punya. Jadi saya hanya bisa bilang begini, Tuhan nih aku nggak punya uang. Hari ini aku mau beli bensin, nggak punya uang juga. Paling ya bisa cuma sampai dari rumah ke kantor. Yang namanya manusia pasti akan memotong cara kita sendiri ya. Padahal saya pagi hari sudah berdoa kepada Tuhan, tapi ketakutan itu pasti masih ada. Saya percaya kalian semua pasti juga mengalaminya. Ketika kita berdoa, nggak punya uang, pasti punya ketakutan. Nanti mau makan apa, nanti mau beli bensin itu pakai uang apa, pasti ketakutan. Saya ngalami sendiri. Jadi pagi-pagi itu, saya mau berangkat ke kantor. Waktu saya berjalan ke kantor itu pagi-pagi, saya cuma di dalam pikiran saya nanti nyampe kantor mau pinjem uang si A, si B, atau si C lah gitu, sama teman saya intinya gitu. Ketika saya waktu itu nggak ada uang sama sekali, oke lah, jalan. Orang pagi sudah berdoa, tapi masih takut ya. Pagi-pagi sudah berdoa loh padahal, tapi masih takut. Ini manusiawi, manusia saya. Waktu itu saya perjalanan dari rumah ke kantor. Ya puji Tuhan sampai kantor dengan selamat, dan saya itu sudah punya mindset untuk nanti saya mau pinjam uang nih ya. Saya udah bilang dulu, bro nanti aku pinjam uang ya buat beli bensin. Udah bilang, berapa? 10.000 aja deh buat beli bensin. Nah, terus kamu makannya gimana? Kamu udah punya uang? Gampang lah kalau makan nanti. Aku bilang gitu. Saya puasa aja saya kuat. Sampai nanti sore itu kuat kayak gitu. Oke lah kayak gitu. Nah waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan internasional yang ada tokonya di beberapa mall di kota Semarang. Jadi waktu itu saya mendapatkan customer, waktu itu suruh doa ya. Jadi saya datang ke kantor, saya bersih-bersih lap-lap produknya yang kami jual, kemudian saya doain, tombangin tangan. Dalam nama Yesus kamu hari ini laku. Dalam nama Yesus kamu apa nggak bosan di sini, kamu harus keluar laku. Dalam ini pokoknya semuanya saya doain, saya tombangin tangan. Ingat itu kuasa iman ya, kuasa iman, kuasa perkataan. Ketika kita percaya dengan iman, kita berkata-kata pasti itu terjadi. Amin. Dah. Nggak lama kemudian datanglah satu customer, lihat-lihat produk ini, tanya fungsinya apa, saya jelasin. Sudah saya jelaskan, oh nggak jadi beli. Aduh, yaudahlah, nggak apa-apa. Yang kedua datang lagi, dilayani sama teman saya, nggak jadi beli. Akhirnya datang lagi satu orang, lihat dia, tanya-tanya. Akhirnya ini berapa, terus saya servis. Boleh nggak dicoba dulu? Oke boleh, silahkan. Saya servis, saya ajak ngobrol, saya ajak. Pokoknya saya personality, intinya itu saya menciptakan sebuah personality biar saya itu dekat dengan dia, biar feel-nya dapat, kemudian biar transaksi atau closing untuk produk ini. Puji Tuhan, ketika saya closing
dia mau beli satu produk, ya lumayan lah dapat fee-nya kayak gitu. Cuman fee-nya kan saya terima kan bulan berikutnya. Ketika saya closing, oke, deal, tek, Tuhan terima kasih, saya ngucap syukur gitu, Tuhan terima kasih. Tiba-tiba saya dikasih tips lumayan, ya, dikasih tips, kemudian udah dikasih tips, terus customer saya, oh ini nitip dulu ya barangnya ya Mas ya. Oke Pak, saya taruh di sini, saya simpan aman. Nanti ketika Bapak sudah belanja macam-macam, boleh diambil. Oke, udah dapet tips tuh, lumayan tuh, saya bagi sama teman-teman saya sekantor. Kemudian saya udah berpikir, aduh Tuhan terima kasih, pertolonganmu tuh tidak pernah terlambat. Padahal saya udah punya rencana sendiri itu untuk pinjam teman saya 10.000 rupiah buat beli bensin, tapi ini dapat lebih dari 10.000. Itu bisa saya bagi sama teman-teman saya yang waktu itu hari itu masuk satu shift sama saya, kita bagi. Puji Tuhan, tiba-tiba bapaknya datang, tik 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 tik, Mas mau ambil barangnya? Oke Pak, silakan. Ini Mas, ini ada sedikit makanan buat Mas. Aduh, puji Tuhan, saya bilang gitu, puji Tuhan saya dapat berkat yang lebih daripada saya pikiran saya sendiri, atau saya motong waktunya Tuhan untuk menolong saya. Aduh, saya dikasih lebih loh sama Tuhan, dikasih tips melalui orang ini, dikasih tips, kemudian dikasih makanan. Waduh, puji Tuhan banget, saya dalam hati, Tuhan thanks for today. Terima kasih banyak. Nah, ketika itu saya kok bisa ya, padahal tuh saya tuh takut banget, nggak bisa beli bensin, nggak bisa makan, ada jalan aja. Yang penting saya pagi udah berdoa, saya sudah menompangi tangan produk-produk yang sudah saya jual. Akhirnya puji Tuhan, pertolongan Tuhan udah datang tepat pada waktunya. Ingat, kita jangan mendahului waktu Tuhan. Ingat, kita jangan memotong rencana Tuhan. Karena saya yakin, saya percaya sampai saat ini Tuhan masih bekerja untuk menolong kalian semua. Yang percaya katakan amin. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu punya cara, selalu punya jalan dengan caranya Dia sendiri. Kita bisa belajar dari Raja Wali. Ketika Raja Wali terbang, ada badai, apakah Raja Wali itu dia menghindari dari badai? Ini badai nih, ini Raja Wali, aduh ada badai, ambil ah. Seorang Raja Wali nggak seperti itu. Seorang Raja Wali ketika ada badai, dia akan tabrak kita, dia akan terobos, dia akan masuk di dalam badai itu. Makanya itu Raja Wali itu sangat kuat sekali, bahkan terbang pun bisa sangat tinggi sekali. Nah, apalagi kita ibaratnya seperti Raja Wali ketika menghadapi persoalan atau badai. Apakah kita terobos, apakah kita lewati, atau kita hindari? Pengalaman dari Serari, kalian bisa belajar. Ketika Serari mendapatkan masalah, Serari akan terobos, Serari akan lawan, Serari akan masuk di dalam masalah itu. Saya akan menghadapinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Walaupun takut, saya takut, manusia takut. Ya, kita bisa belajar pagi hari ini bahwa kekuatan Tuhan, waktu Tuhan, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal di dalam hidup kalian dan saya. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita sudah belajar pagi hari ini. Saya berharap semuanya mendapatkan rema dari Tuhan ketika mendengarkan firman pagi hari ini untuk kalian semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami belajar pagi hari ini suatu hal yang dahsyat ketika kami menghadapi persoalan. Tuhan, kami mau terobos berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, dan Allah yang bekerja di waktu kami menghadapi persoalan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pencobaan atau buat rencanamu pagi hari ini Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan penolong kami, dan Engkau Tuhan yang punya rencana masa depan yang penuh harapan bagi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus setiap kita yang baca katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.